سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, warga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah kita dapat melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah dengan keluarga, di mana ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang mungkin sampai umur sekarang ini baru terjadi seperti ini. Oleh karena itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena sungguhnya tidak ada musibah di muka bumi ini, peristiwa di muka bumi ini yang tidak ada manfaatnya. Pandemi yang sesuatu yang tidak enak tetapi tetap ada hikmahnya. Daun yang jatuh dari pohon saja meskipun kelihatannya ngotori, tetapi dia memberi manfaat untuk kebaikan tanah. Kotoran binatang yang bau, yang kotor, ternyata juga ada manfaatnya untuk pupuk, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita sebagai keluarga harus bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini, sehingga sering berkumpul menjadi sesuatu keindahan yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Idul Adha kita laksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu manusia amat sangat banyak. Meskipun ayat ini turun kepada Rasulullah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepadamu ya Muhammad, nikmat yang sangat banyak. Itu artinya juga kepada kita, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat makanan, nikmat minuman yang bisa jadi di keluarga lain tidak kita didapatkan. Ya, banyak orang yang kemudian makan apa adanya dalam suasana pandemi. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati seperti yang kita mau. Banyak orang yang kesusahan di masa pandemi, tidak ada rezeki, tidak ada uang, tidak ada pemasukan. Alhamdulillah Allah masih karuniakan rezeki kepada keluarga kita, sehingga ini patut disyukuri. Fasalli, maka tegakkan sholat Idul Adha, tegakkan sholat dengan baik, wanhar, dan berkurbanlah. Maka alhamdulillah kita berupaya untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita tetap, keluarga tetap bisa berkorban. Yang tahun ini tidak kita laksanakan di sini, tapi insya Allah setiap tahun kita harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa berkorban. Bagaimana mungkin kita bisa membeli makanan-makanan yang enak, bisa membeli ini, bisa membeli itu, tapi kemudian tidak mau korban. Ini menjadi catatan penting buat kita pada saatnya nanti, pada saat kalian nanti sudah berumah tangga, jangan lupa berupaya tiap tahun harus bisa berkorban, harus bisa nabung untuk berkorban di tiap tahunnya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha dan berkorbanlah. Kita laksanakan jangan sampai nikmat Allah yang begitu banyak tidak kita syukuri. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya ibadah kurban kita ini meneladani keluarga Nabiullah Ibrahim. Kita ingin menjadi keluarga seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim. Seorang ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang taat kepada Allah, dan kemudian seorang anak yang taat kepada Allah. Keluarga yang sangat ideal. Ayah, ibu, anak semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap tahun menyelenggarakan ibadah kurban, jangan sampai keluarga jauh dari contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya. Jangan sampai anak turun keluarga besar kita tidak atau sampai meninggalkan sholat.
Karena itu as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamatin. Barang siapa menjaga salatnya dengan baik, maka dia adalah menegakkan agama. Waman tarogaha faqad hadamatin. Barang siapa menyepelekan salatnya, menunda-nunda salatnya, menggampangkan salatnya, sesungguhnya dia menghancurkan agamanya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan contoh bagaimana Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, seorang suami yang kemudian taat menjaga perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Lihatlah doa yang dipanjatkan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu menjaga salat dan keturunanku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami. Ini adalah doa yang kemudian terus dipanjatkan agar kemudian keluarga menjadi baik. Ibunda Sarah yang merawat anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga melahirkan putra yang bernama Ismail yang taat kepada Allah, hormat kepada orang tuanya. Ini potret keluarga yang sangat indah. Keluarga yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, tapi kemudian kita jarang memperhatikannya, bahkan menyepelekannya. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar. Dan pada saatnya nanti anak-anakku sekalian, kalian akan menjadi seorang ayah, belajarlah seperti Nabi Ibrahim. Dan nanti anak-anak juga akan menjadi seorang istri, seorang ibu, belajarlah menjadi Ibunda Hajar yang hormat kepada suami, mencintai anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Selanjutnya, Allahu akbar, walillahil hamd. Pengorbanan tidak cukup hanya dengan seekor kambing, tetapi itu adalah bentuk wujud kepedulian. Maka kemudian Rasulullah memberikan perintah berkorban dengan kambing yang bagus, yang tidak cacat, yang tidak buta, yang telinganya utuh. Padahal sesungguhnya kambing yang pincang, yang buta itu dagingnya sama saja dengan kambing yang tidak pincang, yang tidak buta. Tetapi kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita berbuat untuk kambing yang tidak buta, yang tidak cacat untuk korbannya? Karena kita ingin diajarkan untuk memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada orang lain, kepada keluarga. Maka jika kemudian Allah karuniakan kepada kita rizki yang berlimpah, rizki yang halal dan berkah, jangan sampai lupa kepada saudara, kepada keluarga besar kita. Karena sungguhnya rizki yang berkah, rizki yang baik adalah yang kemudian kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita, orang-orang yang berkecukupan, yang Allah karuniakan rizki yang berlimpah sehingga bisa berbagi kepada orang lain. Sehingga kemudian rizki itu tidak hanya dinikmati sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Karena sungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa berbagi. Lihatlah ketika orang miskin, kemudian kita berikan makanan, lalu orang miskin itu memakan makanan yang kita berikan dengan lahap, maka ternyata yang paling bahagia adalah kita yang memberi. Maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, jangan sungkan-sungkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah dengan belajar dari peristiwa keluarga Nabiullah Ibrahim, peristiwa kurban, maka kemudian kita insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, yang kemudian qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati kita semuanya. Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah Idul Adha yang singkat ini menjadikan perhatian buat kita semuanya, agar setiap kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, agar kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak-anak yang baik, yang soleh dan solihah, kemudian insya Allah menjadi penyejuk hati dalam keluarga kita semuanya, dan insya Allah memberikan manfaat kepada keluarga besar kita. Karena kita terus berdoa agar Allah karuniakan kepada kita rizki yang berlimpah, yang berkah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kaffarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana wastur ala uyubina. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.